Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Halo pemirsa Metro TV, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan baik dan juga sehat. Senang sekali saya Permatasari harap dapat kembali menjumpai Anda dalam program kesayangan kita semua, Go Healthy, cara tepat, hidup sehat. Ya pemirsa, kalau kita berbicara mengenai diabetes dan juga hipertensi, nah keduanya ini jangan dianggap sepele. Apabila gula darah atau tensi Anda tinggi, sebaiknya segera dikendalikan sekarang juga. Kenapa? Karena tak jarang orang yang merasa tubuhnya bugar-bugar saja, tiba-tiba terkena stroke akibat dua kondisi tersebut. Contohnya adalah Bapak Abdul Rozak. Beliau terkena stroke akibat hipertensi dan juga diabetesnya. Padahal Pak Abdul Rozak ini saat sebelum terkena stroke, tubuhnya tampak bugar dan juga sehat. Bagaimana cerita lengkapnya nanti kita akan berbincang langsung dengan beliau, tapi saya ingin memperkenalkan dua praktisi kesehatan yang sudah hadir di sini. Menemani kita semua ada Mas Boy Abidin. Halo Mas Boy. Baik, sehat selalu Mbak. Sehat, oke. Di samping ada si cantik, hai Mbak Lula. Hai Mbak, hai pemirsa. Kita akan berbincang langsung dengan narasumber kita ya, Mas Boy dan juga Mbak Lula. Ada Bapak Abdul Rozak. Halo Pak Abdul Rozak, apa kabar? Baik, selalu. Gimana kondisinya saat ini? Saat ini kondisi makin bugar. Bapak ini sebelum terserang stroke, tubuhnya besar, Iya, bugar, dan juga bugar. sehat. Bener nggak? betul sekali. Bener. Pertama sekali saya tubuhnya besar, Oke, sehat. oke. Sekarang setelah itu nggak tahu kenapa jadi stroke. Boleh tahu nggak dulu berapa timbangannya? Timbangannya dulu 97. 97. Iya, berat badan. Wow, Dengan besar tinggi ya. 176. Kapan kejadian juga Jadi kronologi? kejadian itu bulan April saya terkena serangan stroke dengan pola pikir yang berlebihan, tingkat stres, beban pikiran. Langsung pas malamnya itu terkena serangan mendadak stroke. Bapak ini kan ada hipertensi, Ada hipertensi ada dan diabetes ada juga. diabetes juga. Tensinya berapa? Hampir 200 itu. Diabetesnya, gula darahnya? 375. Sudah lama mengidapnya atau baru-baru ini? Kalau hipertensi saya udah mengidap selama 10 tahun. Tidak merasakan apa-apa, tidak ada rasa pusing, tidak ada rasa pegal-pegal, ya biasa saja. Kemudian berobat Pak? Berobat rutin aja. Jadi Bapak dari umur 30-an sudah Iya. terkena hipertensi. Iya betul. Terus karena faktor pikiran, Karena stres nih Bapak. stres tinggi, Oh, karena stres lalu tensi jadi naik tensinya gitu jadi ya? naik gitu. Terus jadi pola pikir jadi kemana-mana itu, jadi overthinking. Oke, kalau diabetesnya? Diabetesnya baru ketahuan sekitar setahun lalu. Baru tahun lalu? Habis makan terus kok jadi lemes, padahal nggak apa-ngapain kok lemes. Ya itu saya cek kok tinggi sekali nih gitu. Tingginya berapa Pak? 375. Kan sempat stroke ya Pak ya? Iya betul. Itu waktu itu yang kejadian gimana Pak? Pas kejadian yang kanan jadi lemas semua, jadi lumpuh total Waktu kejadian itu di rumah? di rumah. Saya bangun tidur, kok suara saya jadi cadel berubah, lama-lama seluruh anggota badan saya lumpuh total. Langsung nggak bisa digerakkan, tidak bisa beraktivitas seperti biasa. Langsung saya ke klinik setempat, dibilang stroke ini. Bapak yang bantu siapa Pak waktu itu Pak? Istri saya bantu. Bapak masih besar waktu itu? Waktu itu udah mulai habis badan saya, sudah mulai turun Karena drastis. si diabetesnya Iya, ini ya betul. Pak ya? Saya selama kurang lebih 1 bulan, saya mengalami kelumpuhan total di bagian kanan, tidak bisa bergerak sama sekali. Ya, ini saya ingin menanggapi ya. Jadi Iya, betul. pemirsa, ini cerita yang dialami oleh Pak Rozak adalah suatu kondisi yang khas dan mungkin sering atau pemirsa juga pernah mendengar atau mungkin pemirsa juga mengalaminya. Iya. Jadi pertama mengenai tekanan darah. Jadi Iya. hati-hati dengan angka tensi. Tekanan darah tinggi atau hipertensi ini disebut sebagai silent killer. Iya. Orang nggak sadar, nggak aware, nggak ada gejala apa-apa, kemudian tiba-tiba mengalami serangan stroke ya. Tapi Iya. sebenarnya seperti yang dialami Pak Rozak ini sudah kejadian ketahuan tekanan darahnya itu sejak 10 tahun yang lalu. Tapi kemudian karena tidak ada dirasa apa-apa, kemudian beliau abai gitu ya. Dan sekali lagi usia ini bukan menjadi patokan. Jadi hati-hati, hipertensi itu bisa kena pada usia-usia muda. Ya apalagi dengan orang-orang yang pola hidupnya tidak sehat, berat badannya berlebih, ya kemudian makan sembarangan, itu juga hati-hati untuk risiko mengalami hipertensi yang kemudian bisa berujung dengan terjadinya stroke. Kemudian ditambah lagi
dengan adanya diabetes. Ya, ini suatu kombinasi yang berisiko lagi untuk menjadi masalah pada kesehatannya dan bisa terjadi komplikasi yang lebih fatal lagi. 10 tahun yang lalu Bapak udah tahu loh sebetulnya sudah punya hipertensi. Kebayang nggak bahwa hipertensi itu bisa kemana-mana, Pak? Saya udah tahu, cuman saya cuma menjaga pola makan, tapi faktor pikiran itu pengaruh sekali, pola stres itu pengaruh sekali. Oke. Gitu. Kalau kita ngomong pola hidup sehat ya Pak ya, ada Iya, 4 betul. pilar ya Pak ya. Iya. Nah pilar yang terakhir tuh manage stres dengan baik. Jadi kita harus tahu nih, kita kalau lagi stres tuh kita mesti ngapain supaya ngilangin stres kita. Iya. Jadi itu yang memang harus dipelajari. Nah kalau 4-4-nya jalan, baru pola hidupnya sehat. Iya. Nah kalau punya penyakit udah tahu nih Pak ya, udah punya hipertensi, punya diabetes, Bapak sudah harus minum obat secara teratur. Tambahannya sekarang Pak, supaya optimal hasilnya, kita bisa menyingkirkan semua komplikasi adalah tambahan dengan teknologi laser yang akan membantu semua pengobatan Bapak. Ya, ini berkaitan dengan kualitas darah dan pembuluh darah Bapak ya. Jadi orang dengan hipertensi ya pemirsa, hipertensi itu kan tekanan darah yang tinggi. Tekanan darah tinggi itu akan terus menghantam, jadi pompa jantungnya akan sangat kuat, kemudian menghantam dinding-dinding dari pembuluh darah. Nah, itu bisa akan terjadi kerusakan di sana, kerusakan endotel, kemudian bisa terjadi penumpukan lemak di sana. Bisa terjadi penyempitan dan kemudian bisa terjadi penyumbatan dan terjadi masalah. Kalau terjadi di pembuluh darah di otak akan terjadi stroke. Kalau terjadi di jantung jadi masalah jantung. Kemudian kalau terjadi di ginjal juga akan menjadi masalah di ginjal. Jadi kualitas darah dan pembuluh darah ini harus dijaga betul. Nah, salah satunya adalah dibantu dengan teknologi laser. Lalu bagaimana cara kerja dan juga manfaat dari teknologi laser ini yang dapat membuat kondisi tubuh kita lebih sehat lagi, terlebih bagi pasien stroke atau penderita stroke? Kita akan ulas sesaat lagi. Jangan kemana-mana, Go Healthy akan segera kembali. Hai pemirsa Go Healthy, yuk kita belajar dari kisah yang dialami oleh narasumber kita hari ini adalah Bapak Abdul Rozak, usianya 46 tahun, tapi beliau sudah mengidap hipertensi sejak 10 tahun lalu. Selain hipertensi, ada diabetes berteman baik di tubuhnya. Akhirnya di tahun 2022, beliau terserang stroke. Bayangin nih pemirsa, kualitas hidup terenggut akibat stroke, dan sebenarnya banyak nih masyarakat di luar sana yang lebih parah dari Bapak Abdul Rozak. Sekarang saya ingin berbincang lagi dengan Pak Abdul Rozak. Pak Abdul Rozak kan mengingat Bapak punya tensi yang tinggi sejak 10 tahun lalu. Iya kan, ditambah lagi diabetes yang tinggi semenjak tahun lalu juga itu sempat di angka 375, benar ya? Betul. Nah, kalau sekarang tensinya berapa? Tensinya sekarang 156. Dengan gula darah 150. Wah, tensinya masih tinggi ya? Iya betul, tensi 156, gula darah? Gula darah 100? 175-an lah. Mumpung di sini ada Mbak Lula dan juga Mas Boy Abidin gitu ya Pak. Iya. Ada nggak ingin ditanyakan? Mas Boy, saya ingin bertanya, selama ini kan teman-teman saya ada yang stroke sampai berulang 1 kali, 2 kali, 3 kali, sampai 4 kali. Itu gimana cara mencegahnya itu supaya nggak berulang? Pertanyaan Pak Rozak juga mungkin pemirsa juga banyak yang berpikir atau bertanya bagaimana saya supaya tidak terserang kembali ya. Karena sekali lagi bahwa stroke yang berulang itu kondisinya akan lebih parah. Kerusakan otaknya akan lebih luas dibanding pada stroke yang pertama. Jadi ini perlu dijaga. Yang perlu dijaga adalah kualitas darah dan pembuluh darahnya. Supaya lebih jelas saya akan lihatkan grafis berikut. Oke. Pemirsa, ini kita lihat, ini gambaran penampang sel-sel darah kita di bawah mikroskop ya. Yang sebelah kanan ini adalah pembuluh darah yang normal. Terlihat bentuknya baik, kemudian alirannya lancar, dan kemudian dia tidak saling berdekatan. Ya, ini membuat sirkulasi darah menjadi lancar dan tekanan darah kita akan baik. Sebelahnya lagi, ini adalah sel-sel darah yang sudah mengalami gangguan, di mana dia saling berdekatan, bentuknya kemudian juga tidak baik ya. Kemudian ini membuat aliran darah menjadi terhambat. Ini juga akan membuat tadi masalah pada pembuluh darah kita. Aliran darah menjadi lebih lambat, kemudian terjadi penyempitan dan bisa terjadi penyumbatan. Nah, kalau terjadi penyumbatan di daerah kepala, terjadilah yang disebut dengan stroke tadi. Okay. Ya, jadi kemungkinan untuk berulang ini besar, ada. Ya, tapi kita harus jaga supaya kualitas darah kita akan menjadi lebih baik. Nah, teknologi laser dia akan membantu dengan sinar laser tadi, dia akan membuat sel-sel darah itu akan menjadi lebih cair, ya, lebih terurai begitu dengan adanya proses fibrinolisis. Yeah. Teknologi laser ini juga akan meningkatkan kadar nitrik oxide. Oke. Ya, nitrik oxide itu adalah suatu zat yang diproduksi oleh tubuh kita, tapi dengan bertambahnya usia, kemudian dengan banyaknya radikal bebas yang terpapar pada tubuh kita, ini akan membuat kualitasnya atau jumlahnya akan menurun. Teknologi laser akan meningkatkan kadar nitrik oxide, membuat pembuluh darah kita akan menjadi lebih elastis, sehingga tekanan darahnya akan bisa lebih terkendali. Ya, jadi pertanyaan Pak Rozak tadi, bagaimana supaya jangan terulang ya, sekali dan terakhir ya Pak ya. Pemirsa juga inginnya seperti itu, sekali dan terakhir.
Maka jagalah kualitas darah kita dibantu dengan teknologi laser, tentunya juga dikombinasikan dengan pola hidup sehat, olahraga, kemudian Cek pola kesehatan. makan yang baik dan juga memanage stres kita. Intinya adalah kalau gula darah kita tinggi, jadi gula dalam darah kita tinggi, sebetulnya pertama belum tentu ada rasa yang dirasakan. Kalau misalkan kita tiba-tiba lemes-lemes aja dan periksa itu udah bagus karena sebetulnya bisa ditangkap di sana. Tapi sebetulnya kita memerlukan gula. Gula ini adalah bahan baku buat jadi energi kita. Nanti dibuatnya kita punya satu bentuk sel, di dalamnya ada yang namanya mitokondria. Sebagai dapurnya dia akan ambil gula dari darah kita, akan dibuat jadi energi. Tapi kalau gulanya terlalu banyak, akhirnya apapun yang kemudian diolah di sana masih tetap tinggi gula dalam darah kita. Nah, teknologi laser akan membuat mitokondria bekerja lebih optimal. Lebih banyak nih dia kerjanya. Karena dia bekerja lebih banyak, dia akan ambil lebih banyak gula yang akan dibakar jadi energi, lebih banyak kolesterol dalam bentuk lemak ya, dia juga akan bakar untuk jadi energi. Yang kita dapatkan adalah gulanya akan dibantu untuk diturunkan, kolesterolnya juga demikian. Tambahannya adalah kita bisa mendapatkan energi yang lebih supaya tadi yang lemes-lemes tadi bisa hilang. Gulanya digunakan untuk jadi energi tadi. Berarti memang Bapak Abdul Rozak butuh bantuan teknologi laser untuk Betul. mengendalikan kualitas darahnya itu tadi, memperbaiki kualitas darah yang tidak baik, pembuluh darah yang tidak baik, semua diperbaiki. Jadi semua aman dan terkendali. Tapi melihat dengan kondisinya sampai saat ini masih ada dampak-dampak terkena stroke-nya ya, Pak ya? Masih betul. ada lemah di bagian sisi kanan? Tidak lemah, tidak ada, cuman dari bicaranya beda, Oke. terus sama pemikirannya lambat. Jadi ada satu teknologi namanya teknologi NMES, ya, Neuromuscular Electrical Stimulation. Jadi ada serangsangan dari sinyal listrik yang akan merangsang otot-otot kita, ya. Tadi yang keluhan otot-otot bicaranya itu terganggu, ini bisa akan dibantu dengan teknologi NMES supaya sel otak kita terbangunkan kembali. Kemudian dia akan merangsang supaya saraf-saraf kita, otot-otot kita bekerja lagi dan aktif kembali. Pak Abdul Rozak, teman-teman Bapak ada yang mengalami stroke berulang ya? Ada teman saya yang stroke berulang sampai sekali, 2 kali, 3 kali, sampai 4 kali. Dan juga ada yang mengingatkan Bapak juga hati-hati jangan sampai Bapak Abdul Rozak terkena stroke berulang gitu ya? Iya betul. Jadi saling mengingatkan juga? Saling mengingatkan, saling beri masukan gimana supaya tidak berulang kembali. Yaitu Ya, pola hidup sehat. Oke, tapi ada juga nih teman-teman Bapak yang juga sudah terbantu dengan teknologi laser dan kesehatan yang membaik. Jadi jangan khawatir, stroke bukan akhir dari segalanya. Yuk, rubah pola hidup sehat dari sekarang, cek kesehatan, ikutin saran dokter dan juga gunakan teknologi laser. Jadi bagi Anda yang punya masalah kesehatan seperti diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, yuk kita atasi masalah kesehatannya dan cegah komplikasinya dengan penggunaan teknologi laser. Lalu bagaimana cara mendapatkannya? Mas Panji, silakan. Pemirsa, gula darah serta tekanan darah yang tidak terkendali bisa menyebabkan banyak komplikasi. Salah satunya adalah stroke. Ayo, kendalikan kualitas darah Anda dengan kita mengubah pola hidup menjadi lebih sehat dan memanfaatkan teknologi laser. Karena dengan kita menggunakan teknologi laser secara rutin dapat membantu mengurangi gula darah, kolesterol, serta tekanan darah yang tinggi dan juga bisa membantu mengurangi resiko komplikasi. Untuk Anda yang ingin merasakan manfaat dari teknologi laser, Anda bisa menggunakan Aku Laser Ultimate, keluarga terbaru dari dokter laser. Dan ini merupakan inovasi terbaru. Pelopor pertama bahkan satu-satunya di Indonesia, alat kesehatan yang menghadirkan 14 titik mata laser dan disinergikan dengan teknologi NMES yang bermanfaat untuk membantu meningkatkan kesehatan tubuh kita. Penggunaannya juga mudah, cukup digunakan pada garis pergelangan tangan kiri dan nantinya 14 mata laser akan menyinari pembuluh darah nadi Anda. Supaya ketika ada aliran darah yang lewat, dapat menyerap energi laser, dibawa ke organ jantung, didistribusikan ke seluruh tubuh, dan membantu meningkatkan kesehatan tubuh kita. Sedangkan untuk teknologi NMES bisa Anda gunakan pada area otot yang membutuhkan. Langsung saja hubungi kami, supaya Anda bisa mendapatkan informasi yang lebih lengkap. Bagaimana caranya Aku Laser Ultimate bisa membantu meningkatkan kesehatan Anda dan keluarga. Ya pemirsa.
Pemirsa, kapan terakhir Anda cek kesehatan? Sudah lama atau belum pernah sama sekali? Yuk segera cek kesehatan Anda biar tahu bagaimana kondisi tubuh Anda saat ini. Kalau ada yang tidak beres, ayo segera atasi agar terhindar dari komplikasinya. Contohnya adalah Bapak Abdul Rozak, narasumber kita hari ini, usianya masih cukup muda, 46 tahun, namun beliau sudah terserang stroke. Benar ya Bapak ya? Iya. Itu akibat hipertensi juga diabetes yang tidak terkendali dan beliau mengaku abai akan kesehatannya. Bapak sudah terkena stroke tahun ini, pasti banyak sekali dampak yang Bapak rasakan. Apa saja Pak dampak yang Bapak rasakan? Dampaknya itu sulit beraktivitas, sulit melakukan apa saja, dan bicaranya juga beda sekali. Iya. Dan daya ingat menurun jauh. Finansial dan lain ekonomi keluarga? Ekonomi keluarga, kemudian saya membuka warung usaha dan ada usaha lainnya. Oke, jadi ada pemasukan saat Ada ini. pemasukan sehari-hari. Mbak Lula, kalau kita bicara penderita stroke gitu ya, ini kan masyarakat Indonesia yang mengalami stroke, terlebih tamu-tamu kita yang ada di Go Healthy, mereka suka mengatakan gini, kalau stroke itu moodnya nggak stabil. Betul. Ditambah lagi dengan pola tidur juga pasti susah. Betul. Nah, ini apa solusinya? Oke, jadi kita sama-sama lihat nih pemirsa ya, orang-orang yang kena stroke itu, kenapa kemudian moodnya jadi berubah? Selain memang ada permasalahan di otaknya, tapi kebayang orang yang tadinya biasanya mandiri, semua dikerjakan sendiri, sekarang tergantung kepada orang lain. Dan kadang-kadang dikatakan biasanya menular katanya. Kenapa? Stresnya jadi menular, karena orang di sekitarnya juga terbawa. Jadi kan? emosi. Betul, dianya kesel, orang sekitarnya juga kesel. Tapi yang paling penting di sini kita mesti mengerti, kita harus tenang. Stresnya itu harus bisa kemudian ditekan seminimal mungkin. Teknologi laser juga membantu di sini. Ada sinar yang warnanya kuning yang disebut happy light yang membuat hidup kita jadi lebih tenang, lebih bahagia. Satu lagi berhubungan sama mood ini juga ada yang namanya tidur. Tidur itu yang membantu kita banyak sekali. Bukan saja daya tahan tubuh, tapi juga mood, juga fokus. Jadi bagaimana kemudian kita bisa fokus melakukan pekerjaan. Jadi walaupun nggak kena stroke, kita susah fokus misalkan. Salah satunya adalah kita kejar dengan tidur yang benar. Nah, tidur ini juga hitungannya mesti 7 sampai 8 jam satu hari. Bagaimana kalau jam 2 belum bisa tidur? Bagaimana mengejar 7 jam? Nah, teknologi laser bisa membantu di sini. Ada zat yang namanya melatonin yang memang dia bertanggung jawab supaya kita bisa tidur. Di sini teknologi laser akan membuat tubuh kita mengeluarkan cukup melatonin supaya di jam-jam sekian kita sudah merasa tidur, merasa mengantuk, dan tidur bukan saja waktunya panjang, cukup gitu waktunya, tapi juga berkualitas. Kalau tadi Mbak Lula sudah menjelaskan bagaimana kualitas darah itu dapat menentukan kualitas hidup kita. Nah, lalu bagaimana dengan penderita stroke lainnya gitu ya, yang saat ini sedang berjuang melawan kelumpuhannya, kelemahannya. Itu apa yang harus dilakukan? Solusinya apa? Jadi pemirsa, dampak dari stroke ini sebenarnya ada 3. Ya, kalau kita lihat yang ekstrim sekali adalah terjadi kecacatan. Kemudian yang kedua adalah terjadi pemulihan, sembuh kembali. Yang ketiga adalah terjadi kematian. Nah, yang dialami oleh orang stroke yang mengalami kelumpuhan atau kecacatan ini masih bisa dioptimalkan atau direhabilitasi dengan penggunaan teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation. Jadi dia akan merangsang otot-otot yang mengalami kelemahan dan kelumpuhan karena tidak mendapatkan sinyal dari otak. Sinyal listrik dari otak ya. Jadi kalau orang stroke kan terjadi kerusakan di otaknya, kemudian sinyalnya tidak bisa dihantarkan ke saraf tangan maupun kaki ya, biasanya di anggota-anggota gerak kiri maupun kanan yang kemudian terjadi kelumpuhan sehingga kita tidak bisa beraktivitas. Nah, dengan NMES tadi dia akan ditempelkan ya di bagian otot-otot mengalami kelumpuhan, kemudian akan ada sinyal listrik untuk mengaktifkan kembali saraf-saraf atau otot-otot yang tadi mengalami kelemahan atau kelumpuhan tadi. Kemudian dengan diaktifkannya otot-otot tersebut, maka dia akan memberikan umpan balik ke otak yang memberitahu bahwa oh ini otot-otot ini masih aktif lagi. Kemudian otak akan memberikan sinyal kembali sehingga tangan itu mulai bisa bergerak kembali begitu. Dan ini prosesnya memang tidak sekali dilakukan kemudian langsung baik, perlu waktu ya, perlu kesabaran. Dan tentunya harus dikombinasi dengan obat-obatan dari dokter, menerapkan pola hidup sehat, dan sekali lagi yang kita mau adalah kita jaga adalah jangan sampai ini terjadi stroke berulang. Dengan otot yang lebih aktif lagi, otot yang hidup lagi, kemudian nanti metabolisme tubuh kita akan lebih baik ya, pembakaran lemak, pembakaran gula akan lebih baik lagi, dan juga akan bisa mengendalikan juga seperti yang dikatakan oleh Mbak Lula mengenai kadar gula darahnya dan juga kadar lemaknya. Oke, jadi bisa dikatakan Pak Rozak ini memang sangat butuh
teknologi laser untuk memperbaiki kualitas darahnya, ditambah lagi untuk mempercepat proses pemulihan stroke-nya Bapak, ditambah dengan penggunaan teknologi NMES. Pak Rozak, ada loh teman-teman Bapak di luar sana yang mereka punya keluhan yang sama seperti Bapak, tapi kesehatannya terbantu dengan menggunakan teknologi laser. Kita simak ya ceritanya, ini dia. Saya mengalami stroke karena faktor kecapean dan kurang tidur, serta pola makan yang tidak seimbang. Badan merasa lemas dan kaki kiri, tangan kiri untuk mengangkat tidak bisa, untuk jalan juga lemas sekali. Setelah mengalami stroke, saya juga terapi dengan teknologi laser yang tentunya untuk percepatan penyembuhan stroke yang saya alami. Yang dulu tangan saya posisinya buat ngangkat nggak bisa, sekarang udah bisa full ngangkat ini. Kemudian yang kakinya dulunya kaku, sekarang bisa lebih fleksibel, kaki bisa ditekuk. Saya langsung ngomong ke istri saya, ini loh alat ini sangat bantu proses percepatan penyembuhan stroke saya. Kita senang ya Pak kalau melihat teman-teman kita yang punya masalah yang sama terbantu kesehatannya dengan teknologi laser. Tapi saya yakin di setiap hati seseorang ada sebuah doa dan juga harapan yang tersimpan selama ini. Boleh kita tahu Bapak harapan atau doa yang ingin disampaikan? Harapan saya semoga kedepannya semakin membaik, tidak ada gangguan-gangguan, berjalan lancar semuanya, dan tetap semangat buat teman-teman, jangan sampai terjadi terserangan stroke dan lainnya. Tetap semangat, hidup sehat. Oke, tetap semangat, hidup sehat. Karena stroke itu bukan akhir dari segalanya, masih ada solusinya. Ya. Mas Boy dan juga Mbak Lula, apa yang bisa kita rangkum dari kisah narasumber kita hari ini? Ya, jadi saya lihat tadi semangatnya Pak Rozak, penderita stroke ini bukan satu akhir dari segalanya. Masih ada harapan untuk bisa pulih kembali, bisa normal kembali ya. Tapi sekali lagi buat Anda yang masih sehat nih, hati-hati dengan tensi. Lakukanlah pemeriksaan secara teratur. Kalau memang tensinya tinggi, jangan abai. Segera untuk melakukan pengobatan, konsultasi ke dokter. Nah, kemudian kalau Anda yang sudah terkena stroke, kemudian terjadi kelumpuhan pada otot-otot, latihlah otot Anda ya. Banyak cara untuk melatih otot Anda supaya kembali berfungsi normal, tapi kalau misalnya mau lebih optimal lagi bisa dibantu dengan teknologi NMES ya. Jadi teknologi laser dikombinasikan dengan teknologi NMES dan menerapkan pola hidup sehat, harapannya penderita stroke akan tercegah terjadinya serangan stroke berikutnya. Waktu Pak Abdul Rozak akhirnya kena stroke karena memang barangkali abai, kita di rumah barangkali harus sudah berpikir kita tidak boleh abai. Apalagi kalau ternyata pola hidup kita tidak terlalu sehat. Langsung dikerjakan sekarang juga, kita mulai hari ini juga pola hidup sehatnya harus dikerjakan dengan baik. Kalau misalkan ternyata kita sudah punya penyakit, yuk kita ikuti sarannya dokter. Harus minum obat, kita minum obat. Dan tambahannya supaya semua usaha kita menghasilkan gitu hasil yang optimal, tambahkan dengan teknologi laser. Teknologi sekarang sudah sebegitu majunya, kita ambil teknologi yang berhubungan dengan darah dan pembuluh darah kita. Oke, baiklah. Terima kasih Mbak Lula, terima kasih Mas Boy, terima kasih Bapak Abdul Rozak atas ceritanya hari ini. Sehat terus ya Pak ya, tetap semangat, salam untuk keluarga di rumah. Ya pemirsa, jangan pernah abai dengan yang namanya masalah kesehatan. Terlebih bagi Anda yang punya hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi. Yuk kita atasi masalahnya dan cegah komplikasinya dengan menerapkan pola hidup sehat, ditambah lagi dengan penggunaan dua teknologi yang terdapat dalam satu alat, yaitu teknologi laser dan juga teknologi NMES. Lalu bagaimana cara mendapatkannya? Mas Manji, silakan. Pemirsa, mencegah lebih baik daripada mengobati. Lebih baik bertindak sekarang daripada menyesal kemudian. Mari kita manfaatkan teknologi low level laser dan disinergikan dengan teknologi NMES dengan kita menggunakan Aku Laser Ultimate, alat kesehatan yang telah terdaftar dan memiliki nomor izin edar resmi dari pemerintah. Dan ini merupakan inovasi terbaru, pelopor, dan bahkan satu-satunya di Indonesia yang menghadirkan 14 mata laser dan disinergikan dengan teknologi NMES yang bermanfaat untuk membantu meningkatkan kesehatan tubuh kita dan juga untuk mencegah penyusutan otot. Karena otot merupakan bagian penting dari tubuh kita yang paling banyak menyerap gula dan juga kolesterol untuk kemudian diubah menjadi energi. Pastikan ketika Anda memiliki Aku Laser Ultimate, pilihlah dari nomor telepon yang tertera di bawah ini dari Gogo Mall supaya Anda bisa memiliki garansi resmi untuk suku cadangnya, layanan purna jual yang lebih terjamin, dan tim dokter yang siap membantu Anda. Hubungi nomor telepon yang tertera ataupun langsung saja chat kami
dan rasakan manfaat terbaik dari Aku Laser Ultimate.